Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku pada mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu pertumbuhan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor-faktornya ya. Ini kita masuk ke faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor dalam atau internal. Itu ada dua, yaitu faktor genetik. Ada faktor yang mempengaruhi ada dua tadi itu ya, faktor dalam atau internal, dan faktor kedua adalah faktor eksternal. Yang untuk pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu saja, yaitu faktor internal. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas yang bab kedua, yaitu subbab yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor dalam atau internal itu ada dua, ya satu dipengaruhi oleh faktor genetik. Gen adalah unit yang berfungsi untuk pewarisan sifat. Jadi tumbuhan itu tumbuhnya dapat kecil atau besar dipengaruhi gen yang ada di dalam kromosomnya itu sendiri, di dalam selnya masing-masing itu. Jadi misalkan tumbuhannya itu tumbuhan rumput, maka tumbuhnya maksimal ya cuma 1 meter atau setengah meter, itu karena gennya memang tumbuhan seperti itu. Tapi tumbuhan jati itu bisa mencapai 20 meter, itu karena gen pembawanya itu bisa membuat tumbuh tinggi, itu faktor gen. Faktor yang kedua adalah hormon. Faktor hormon adalah substansi yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, aslinya bisa dibuat oleh tumbuhan sendiri, tapi sekarang itu banyak yang dibuat secara sintetis atau diambil secara ekstrak dari tumbuhan yang kemudian nanti diberikan kepada tumbuhan untuk memberi pengaruh pada tumbuhan. Itu dihasilkannya. Kemudian biasanya hormon ini dalam jumlah yang sangat sedikit, berfungsi secara fisiologis mengendalikan arah dan kecepatan tumbuh bagian dari tumbuhan. Kemudian macam-macam hormon pertumbuhan. Ya. Sebelum kita masuk ke macam-macamnya, coba kita perhatikan dulu video faktor pertumbuhan berikut ini. Ini dalam bahasa Inggris, bisa yang paham silakan, yang tidak nanti kita bahas materinya. Okay. Hormones are chemical messengers synthesized at one location that deliver messages to a different location. 5 main types of hormones influence plant growth: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid. Auxin is the hormone that allows plants to bend towards the light. This is called phototropism. Tropism is the turning of an organism towards an external stimulus. Auxin is synthesized at stem tips and travels downward. That's why, if you remove the stem tip, the plant will lose the ability to grow towards the light. Auxin makes the plant bend towards the light by moving to the shaded part of the stem. Gibberellins are important at several stages of plant development. For instance, they are required in order for a plant to germinate and are hence upregulated at that time. They also promote elongation of internodes, aka the stem between nodes, which are the spots from which the leaves grow. Cytokinin counters senescence in plants. It is also important in making new plant organs, aka roots versus shoots. This hormone is produced in the root apical meristem, in other words, the tips of roots, and is passively carried up with water through the plant's xylem. The plant uses the ratio of auxin versus cytokinin to determine if it should form roots or shoots. More auxin promotes the formation of roots, while more cytokinin promotes the formation of shoots. Cytokinin also works with the next hormone we'll discuss, ethylene, to cause the abscission or shedding of leaves, flowers, and fruits. Ethylene, the magical ripening hormone.
If you put a ripe banana in a bag with unripe bananas, the unripe bananas will ripen much more quickly. Ethylene is gaseous, with low solubility in water. It diffuses out of cells, and more of it gets produced by rapidly growing and dividing cells. This is important for germinating plants, since the high production of this hormone inhibits the expansion of leaves and allows the shoot to dig upwards through the soil until it reaches light. Abscisic acid is a hormone that signals dehydration. It is synthesized in the chloroplasts of leaves. When a plant is water stressed, this hormone travels through its xylem and phloem and causes the leaves to close their stomata to reduce water loss through phototranspiration. These are just 5 types of hormones that influence. Ya, demikian tadi sekilas tentang hormon-hormon ya, faktor internal dari hormon ya. Ada 5 tadi di video yang dibahas. Nah, kita nanti ada membahas dari beberapa ya. 1 tadi tentang auksin. Auksin dibentuk oleh ujung batang dan ujung akar. Ya, kemudian fungsinya ada banyak di sini ya. Ada 1 pembelahan dan pemanjangan sel ini pengaruh, kemudian merangsang pembelahan sel kambium lateral, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang pembentukan akal lateral, menghasilkan buah biji tanpa biji, menghambat pembentukan tunas lateral, menghambat pematangan buah dan menuaan daun, mencegah rontoknya bunga dan buah. Oh ya, sebelum kita lanjut, bisa dilihat di buku paket ya, kita materi buku paket halaman 13 sampai halaman 16 materinya ini ya. Ini tentang auksin ya. Kemudian dominasi apikal akan hilang bila di ujung daun atau ujung akar itu kan ada apikalnya dan dia akan tumbuh ke atas terus-menerus tumbuh ke atas. Nah, itu akan mempengaruhi tumbuh jadi panjang ya. Tumbuhan kalau ke atas itu berarti dia tambah tumbuhan tambah tinggi, kalau ke bawah akarnya tambah panjang. Itu bisa dominasi pengaruhnya hormon itu bisa hilang apabila ada 2 pengaruh. 1 dipotong pada ujung batang sehingga akan tumbuh cabang. Jadi kalau selama ujungnya itu tidak dipotong, maka cabangnya itu sulit untuk tumbuh, walaupun ada juga yang bisa tumbuh. Tapi itu mempercepat kalau itu dipotong. Jadi ujungnya dipotong, nanti cabangnya akan tumbuh. Yang kemudian yang kedua, bila terkena cahaya matahari. Jadi kalau terkena cahaya matahari nanti auksinnya itu rusak. Ya, akan rusak, maka bagian yang terkena sinar matahari itu auksinnya kan konsentrasinya sedikit. Sehingga pertumbuhan selnya yang kena sinar matahari itu menjadi selambat. Sehingga menyebabkan tumbuhan itu belok ke arah datangnya sinar matahari. Ini contohnya ini yang yang ada ya, ini cahaya masuk ke sini maka tumbuhnya lurus ke atas. Kalau cahaya datangnya dari samping, baik dari kanan atau kiri, maka dia akan tumbuh ke samping kanan atau ke samping kiri. Tapi kalau kita lihat di buku paket itu di halaman 14 itu ada pengaruhnya yang gambar 11 itu kalau dipotong maka tumbuh tunas, gambar yang pertama. Kalau tidak dipotong maka tunas samping kanan kirinya tidak tumbuh. Kemudian pelakuan kedua dipotong, atasnya dikasih agar tapi mengandung auksin, maka tunasnya tidak tumbuh. Yang keempat, gambar keempat itu dikasih auksin tetapi dikasih agar tapi akarnya tidak mengandung auksin, maka cabangnya akan tumbuh. Nah, ini tentang auksin. Kita lanjut sekarang untuk giberelin. Giberelin itu hormon yang kedua, ditemukan pada hampir semua bagian tanaman. Ya, kemudian fungsinya banyak sekali. Itu antara lain nanti pembelahan ada di buku paket ya, silakan dibuka nanti halaman 15. Fungsi merangsang pembelahan sel, pembelahan dan pemanjangan sel nanti bersama dengan auksin. Merangsang pertumbuhan batang, terutama ruas batang dan daun. Ruas itu antar ruas ya, antar satu daun dengan daun yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Menghilangkan sifat kerdil tanaman. Kemudian merangsang pertumbuhan akar batang pada konsentrasi tinggi.
kemudian merangsang perkecambahan, merangsang pertumbuhan bunga, merangsang perkecambahan sari, menghambat pertumbuhan akar adventif. Adventif itu akar cabang, mematahkan dormansi. Dormansi itu biji itu kan biasanya bertahan, tidak tumbuh. Supaya dia cepat tumbuh itu dikasih gibberellin ini supaya bijinya cepat tumbuh. Jadi kalau ngapa kok biji itu tahan awet, habis petik dia tidak tumbuh-tumbuh karena dia mengalami dormansi. Merangsang pertumbuhan meraksasa. Raksasa tumbuh besar ya. Kalau dikasih gibberellin tumbuhnya bisa jadi besar. Terbentuknya buah tanpa biji atau partenokarpi. Ini contohnya pengaruh gibberellin cabai ini ya. Ini yang kecil ini tidak dikasih gibberellin, ini dikasih gibberellin, maka cabainya akan tumbuh besar ya, tumbuh subur, cabainya juga jadinya besar-besar. Itu gibberellin. Kemudian yang ketiga hormon sitokinin ditemukan pada hampir semua jaringan meristem ya, tumor apikal maupun pada kamium. Kemudian macamnya ada 3, ada genetin, zeatin, bensin aminopurin atau disingkat dengan BAP. Fungsinya merangsang pembelahan sel, menghambat dominasi apikal tadi itu supaya enggak tumbuh ke atas cepat ya. Merangsang pertumbuhan kuncup lateral cabang tadi. Kemudian pemanjangan titik tumbuh membentuk akar cabang. Kemudian yang keempat mematahkan dominasi biji. Jadi dominasi supaya cepat berkecambah. Kemudian memperpanjang usia jaringan. Kemudian konsentrasi sitokinin dan auksin yang seimbang merupakan yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Ini auksin sama sitokinin diperlukan dalam pertumbuhan. Ini contoh auksin ya, ini sitokinin ya, sitokinin ini yang sekarang dijual bebas itu sitokinin untuk pertumbuhan ini apa? Pertumbuhan tanaman ini contohnya cabai ya, cabai untuk itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan yang keempat ya. Yang keempat ini asam absisat atau aba ya, ditemukan pada umbi-umbian dan biji yang dorman atau biji yang mengalami dorman. Dorman itu tidur ya, belum tumbuh itu. Beberapa jenis buah-buahan, daun dan jaringan tumbuhan lainnya. Fungsinya menghambat pembelahan sel, menghambat pertumbuhan, mempercepat proses penuaan dan mempercepat gugurnya daun. Terus merangsang pembusukan buah, merangsang penutupan stomata. Kemudian mempertahankan donasi biji dan kuncup. Tadi kalau pada yang nomor 3 sitokinin itu mematahkan atau mempercepat supaya tidak donasi, tapi kalau aba ini untuk mempertahankan donasi cukup. Jadi misalkan biji itu supaya tidak tumbuh-tumbuh dikasih aba ini atau absisat ini. Ini contohnya ya, contohnya dari aba ya. Contoh dari aba ini biji kan ini. Biji kemudian dia tetap bertahan untuk dormansi ya, untuk mempertahankan. Nah, nanti kalau ini dikasih aba ini dia bertahan lama, tidak tumbuh-tumbuh. Ini dimanfaatkan untuk biasanya untuk pengrajin atau industri biji. Jadi misalkan di Karanganyar itu ada ya, itu menanam tumbuhan, kemudian diambil bijinya, dicari bibit unggul, kemudian nanti dikasih aba ini, sehingga biji itu nanti dikirim, diekspor ke negara lain, misalnya ke Amerika Selatan, dikirim ke Eropa, dikirim ke Afrika, ke Asia, negara Asia lainnya sampai berhari-hari tidak tumbuh atau tidak berkecambah. Itu dikasih aba ini sama bisa. Kemudian selanjutnya kita ke hormon gas etilin atau hormon etilin. Dihasilkan ruas batang, buah matang, kemudian jaringan yang sudah menua. Fungsinya untuk mempercepat pematangan buah, merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, memacu pembungaan supaya cepat bunga, ya, menghambat pertumbuhan akar dan batang, meningkatkan respirasi
sehingga buah yang asalnya keras dan masam menjadi empuk dan berasa manis. Jadi untuk apa jenenge ngimbu ya. Kalau kita itu kan diimbu, jadi buah biar cepat manis gitu kan. Buahnya asam, nanti kasih gibberellin nanti buahnya manis. Ini contoh pengaruh etilin ya, ini pisang ya Pak. Pisang itu dikasih beberapa dikasih gas etilin dengan konsentrasinya yang beda-beda. Ini cukup lama, semakin dikasih etilin semakin besar maka akan semakin cepat berasa manis atau cepat matang. Kita lanjut ke kalin ya, hormon kalin ya. Yang keenam, hormon yang merangsang pembentukan organ. Macamnya itu ada kaulokalin, itu merangsang pembentukan batang. Risokalin itu merangsang akar ya. Itu sekarang sudah ditemukan ternyata identik dengan vitamin B1. Jadi misalkan nyangkok supaya cepat tumbuh akar, diolesi vitamin B1 atau risokalin. Filokalin merangsang pembentukan daun. Supaya daunnya jadi subur, banyak dikasih filokalin. Antokalin merangsang pembentukan bunga biar cepat berbunga gitu. Kalau ada tumbuhan buah yang belum bunga-bunga dikasih antokalin. Nah, ini contohnya dikasih bunga apa? Bunga anggrek yang diberi antokalin. Anggreknya jadi cerah ya, jadi warnanya bagus dan cepat terbentuk bunga. Oke. Kemudian yang ketujuh, asam tromalin, hormon asam tromalin. Ini merupakan hormon luka atau kambium luka. Luka-luka yang terjadi dapat terus kembali dengan membentuk jaringan kalus, disebut dengan hormon kalus juga misalnya. Jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru dan dapat tumbuh tunas baru. Nah, contohnya ini, misalkan ini kan kayu ini dilukai, ini nanti bisa tertutup kayak ini, bisa tertutup. Sehingga kayak kita itu kalau luka nanti kan tertutup supaya tidak infeksi. Gitu. Tumbuhan juga sama, supaya nutup. Ya, supaya nutup. Ini namanya asam tromalin atau hormon tromalin. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Kita lanjut sekarang tugasnya ya. Tugasnya untuk kali ini yang ngisi kolom berikut ini. Ya, ini kamu salin ya. Kamu salin ke Word ya, ke Word, kemudian nanti kasih nama kelas, karena nomor absen, kemudian kelas, ya, kemudian judul tugasnya. Ini nanti buat kolom 1, nama hormonnya apa, macamnya apa, hormon AUX ini ada berapa macam, kemudian tempat ditemukannya di mana, kemudian peran atau fungsinya tadi untuk apa saja ya. Yang kedua, gibberellin, macamnya ada berapa, kalau 1 tulis saja 1 di sini, kalau ada 2, 2, ada 3, 3 gitu ya. Kalau ada cuma gibberellin tok ya gibberellin tok di sini aja 1 gitu ya. Kemudian tempatnya ditemukan di mana, tadi udah saya sampaikan di depan, atau dibuka buku paket atau browsing silahkan ya, dan seterusnya sampai ada berapa tadi ya, sampai ada berapa tadi ya, ada 7 ya, ada 7 hormon ya, itu ada 7 hormon. Sekian saya kira begitu ya. Nanti tugasnya kayak kemarin, dikasih filenya itu dikasih nama apa, nomor absen. Jadi namanya file dikasih nomor absen, misalkan nomor 1, namanya siapa, kelas berapa, terus judulnya tugas 2 faktor internal pertumbuhan. Gitu. Saya kira cukup. Ini saya buat cepat ngajarnya, kamu bisa ulang-ulang nanti kalau tidak jelas. Kalau ingin baleni supaya nggak mengambilkan pulsa paket ya, di-download dulu nanti diulang gitu ya. Oke, demikian dari saya. Selamat belajar, selamat bekerja, jaga kesehatan, tetap beribadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.